Berikut adalah kisah lengkap dan rinci tentang Lembah Tandus yang memiliki danau penuh ikan di Arab Saudi, tempat yang ajaib, penuh misteri, dan menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembah Tandus, danau penuh ikan, keajaiban alam Arab Saudi. Di tengah luasnya gurun pasir Arab Saudi yang terkenal panas, kering, dan tandus, ada satu tempat yang sangat istimewa, aneh, dan menakjubkan. Tempat ini dikenal dengan nama Wadi Al-Rumah, atau lebih sering disebut sebagai Lembah Tandus Ajaib. Lokasinya terletak di bagian tengah negara itu, membentang panjang hingga ribuan kilometer, melintasi wilayah Al-Qasim, Hail, hingga ke pinggiran Provinsi Riyadh. Kisah tentang lembah ini sudah terdengar sejak ratusan tahun lalu, dicatat oleh para pengembara, pedagang lintas gurun, hingga ahli sejarah kuno. Cerita mereka sama, di tengah pasir yang gersang, ada lembah yang seolah mati. Namun di dalamnya tersembunyi danau luas yang airnya jernih, dan di sana hidup ribuan ikan berenang bebas. Berikut adalah kisah lengkap dari asal-usul, keajaiban, hingga rahasia ilmiah di balik tempat ini. Gambaran tempat, kontras yang luar biasa. Saat kamu melihat lembah ini dari kejauhan, pemandangannya sangat menyedihkan dan tandus. Di sekelilingnya hanya ada bukit-bukit pasir kuning, tanah berkerak kering, tidak ada pepohonan besar, hanya sedikit semak berduri yang tumbuh mempertahankan hidup di bawah terik matahari yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Angin gurun seringkali berhembus kencang, membawa debu kemana-mana. Benar-benar tempat yang terlihat mati dan tidak bernyawa. Namun, begitu kamu masuk ke bagian dalam lembah dan turun ke dasar tanah, pemandangannya berubah total. Di sana, tersembunyi di balik lekukan tanah, terbentanglah sebuah danau atau serangkaian danau yang cukup luas. Airnya tenang, berwarna biru kehijauan, sejuk dan sangat jernih. Yang paling membuat takjub, di dalam air itu berenang bergerombolan ikan, besar maupun kecil, hidup dengan subur dan sehat. Bagi orang yang pertama kali datang, pemandangan ini terasa mustahil. Bagaimana mungkin ada air, apalagi penuh ikan, di tempat yang seharusnya kering kerontang, jauh dari laut, jauh dari sungai besar, dan dikelilingi gurun pasir sejauh mata memandang. Para penduduk lokal sudah mengenal keajaiban ini sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka sering datang ke sini untuk memancing, mengambil air, atau menggembalakan hewan ternak. Bagi mereka, tempat ini adalah karunia Allah yang luar biasa, satu-satunya sumber kehidupan di tengah kematian gurun. Kisah legenda dan sejarah lama. Menurut cerita turun-temurun yang hidup di kalangan suku-suku Arab asli, tempat ini dulunya bukanlah lembah tandus. Ribuan tahun yang lalu, wilayah Arab Saudi tidaklah kering seperti sekarang. Bukti ini bahkan tertulis dalam Al-Quran dan riwayat Nabi, di mana disebutkan bahwa tanah Arab dahulu adalah tempat yang indah, penuh sungai, taman, dan air yang mengalir deras. Dan kami jadikan di antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami beri keberkatan, negeri-negeri yang nampak berdekatan. Dan kami tentukan jarak perjalanan antara mereka, berjalanlah di sana pada malam dan siang dengan aman. Para leluhur meyakini bahwa Wadi Al-Rumah adalah sisa dari masa kejayaan itu. Dulu lembah ini adalah aliran sungai raksasa, salah satu yang terbesar di dunia saat itu, yang membelah Jazirah Arab. Ketika iklim berubah dan wilayah ini perlahan berubah menjadi gurun, aliran air permukaan kering, namun airnya tidak hilang sepenuhnya. Air itu turun ke bawah tanah, mengalir di celah-celah batu, dan terkumpul di cekungan-cekungan dalam. Muncul kembali ke permukaan hanya di titik-titik tertentu, itulah danau yang kita lihat sekarang. Ada pula kisah menarik dari zaman penjelajahan. Pada abad ke-19, penjelajah Inggris bernama William Gifford Palgrave menjadi orang asing pertama yang mendokumentasikan tempat ini. Ia menulis catatan yang penuh kekaguman. Setelah berhari-hari berjalan di atas pasir panas yang membakar, kami turun ke sebuah lembah yang dalam. Di sana, seolah-olah mimpi, kami melihat air yang tenang dan luas. Dan yang paling mengejutkan saya, saat kami mendekat, saya melihat ratusan ikan melompat keluar dari air. Di mana mereka berasal? Bagaimana mereka bertahan hidup? Ini adalah misteri terbesar yang pernah saya temui di gurun ini. Catatan itu membuat dunia ilmiah penasaran, dan baru pada abad ke-20, rahasia di balik keajaiban ini mulai terungkap. Rahasia ilmiah, bagaimana mungkin ada air dan ikan? Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira ikan-ikan itu muncul dari mana saja atau terbentuk begitu saja. Namun, penelitian geologi dan biologi akhirnya menjelaskan kebenarannya, dan jawabannya pun tak kalah menakjubkan. 1. Air, sungai purba di bawah tanah.
Secara geologis, Wadi Al-Rummah memang dulunya adalah sungai raksasa yang mengalir dari pegunungan Hijaz di barat, membelah tengah negeri hingga bermuara ke Teluk Persia di timur. Panjangnya mencapai lebih dari 1.000 km. Sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun lalu, iklim berubah, curah hujan menurun drastis, dan sungai itu mengering di permukaan. Namun, air hujan yang jatuh di pegunungan masih meresap ke dalam tanah, masuk ke lapisan batu kapur dan pasir yang berfungsi seperti spons raksasa. Air itu terus mengalir perlahan di bawah tanah, menempuh perjalanan ratusan kilometer hingga akhirnya terperangkap di cekungan batu keras di dasar lembah ini. Karena dasar lembah ini kedap air bawah tanah itu keluar ke permukaan membentuk danau-danau kecil hingga besar. Ini adalah air fosil, air yang tersimpan ribuan tahun lalu, sangat bersih dan murni. 2. Ikan. Penjelasan yang menakjubkan. Pertanyaan terbesar, bagaimana ikan bisa ada di sana, terpisah dari laut dan sungai lain ribuan tahun lamanya? Para ilmuwan menemukan bahwa jenis ikan yang ada di sini adalah jenis-jenis purba, seperti ikan gara baremia atau ikan gabus gurun, spesies yang sudah ada sejak zaman sungai itu masih mengalir deras. Ketika sungai kering dan terputus, ikan-ikan ini terperangkap di cekungan-cekungan air yang tersisa. Ajaibnya, ikan-ikan ini beradaptasi secara luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka tahan terhadap suhu air yang berubah drastis. Mereka bisa hidup di air dengan kadar garam dan mineral yang cukup tinggi. Saat musim kemarau panjang dan air menyusut, mereka bisa masuk ke dalam lumpur basah, mengurung diri dan berhibernasi berbulan-bulan hingga air kembali naik. Ada pula teori lain yang unik. Burung-burung air yang bermigrasi seringkali membawa telur-telur ikan yang menempel di kaki atau bulu mereka, lalu mendarat di danau ini. Telur itu menetas dan populasi ikan pun terus bertambah. Jadi ikan-ikan itu adalah sisa kehidupan purba yang bertahan hidup melawan waktu dan kekeringan, menjadi saksi bisu sejarah bumi yang berubah. Keajaiban lain, danau yang muncul dan hilang. Ada satu hal lagi yang membuat lembah ini makin ajaib. Di beberapa bagian Wadi Al-Rummah, danau-danau ini tidak selalu ada. Setiap kali terjadi hujan lebat yang memang jarang terjadi di Arab Saudi, air akan mengalir deras ke lembah ini, mengisi cekungan-cekungan, dan dalam sekejap mata, lembah yang tandus itu berubah menjadi hamparan air luas yang indah, penuh ikan yang berenang lebih bebas lagi. Namun, jika kemarau datang terlalu panjang, sebagian danau akan menyusut, menyembunyikan diri kembali ke dalam tanah, dan permukaannya kembali tampak kering. Bagi penduduk setempat, fenomena ini dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Allah menguasai air, Ia bisa menghilangkannya hingga tanah mati, dan Ia bisa memunculkannya kembali, menghidupkan tanah yang mati, dan menghidupkan kembali ikan-ikan di dalamnya. Semua ada di kuasanya. Makna dan pesan tersirat. Kisah lembah tandus dengan danau penuh ikan ini bukan sekedar cerita alam semata. Bagi umat Islam, tempat ini menjadi salah satu bukti nyata dari ayat Al-Quran yang berulang kali disebutkan. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa engkau melihat bumi itu kering. Tetapi apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia menjadi hidup dan subur. Sesungguhnya yang menghidupkannya pasti dapat yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lembah ini adalah bukti bahwa kehidupan bisa tumbuh dan ada di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Di tengah gurun yang panas, di lembah yang terlihat mati, Allah menaruh air sejuk dan ikan yang hidup sebagai rezeki bagi makhluknya dan sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak pernah berputus asa serta meyakini bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Kesimpulan, Wadi Al-Rummah, lembah tandus di Arab Saudi, adalah salah satu keajaiban alam paling indah di dunia. Tempat ini menggabungkan kekeringan gurun yang keras dengan kelembutan danau yang jernih, serta kehidupan ikan yang bertahan hidup ribuan tahun melawan segala rintangan. Lebih dari sekedar pemandangan indah, lembah ini adalah buku sejarah terbuka, mengingatkan kita bahwa Arab Saudi dahulu adalah tanah yang hijau, dan mengajarkan kita bahwa di balik kekeringan dan kesulitan selalu tersimpan rezeki dan keajaiban yang indah jika kita mau melihat dan percaya.